Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, da-da-da. Pas de soleil, pas de soleil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Dwi Hasto Prasojo. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan kisi-kisi soal persiapan ujian sekolah tingkat SMP MTS bagian kedua. Pada video saya sebelumnya sudah saya bahas 10 buah indikator soal. Bagi kamu yang belum sempat menonton, sudah saya lampirkan linknya pada deskripsi video ini. Tonton videonya sampai selesai agar kamu mendapatkan semua ilmunya. Oke, kita mulai saja pembahasannya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan 10 buah indikator dan contohnya. Yang pertama, menentukan fungsi dari beberapa relasi yang diberikan. Maksud dari fungsi yaitu adalah hubungan yang memasangkan setiap anggota pertama, setiap anggota A dengan tepat satu anggota di himpunan kedua atau himpunan B. Jadi intinya setiap anggota A ini yaitu 1, 2, dan 3 misalkan itu harus punya pasangan di B. Pasangannya bebas, boleh sama pasangannya. Contohnya 1 kita pasangkan dengan Q. Maka ini dikatakan 1 pasangannya adalah P. Misalkan 2 kita hubungkan dengan Q. Maka 2 mempunyai pasangan yaitu Q. Kemudian misalkan 3 kita hubungkan ke R. Nah, maka 3 ini pasangannya adalah R. Ya, ini adalah fungsi. Karena setiap anggota A semuanya mempunyai pasangan di B dan pasangannya hanya 1. Nah, sekarang bisa kita rubah ya. Misalkan 3-nya itu kita hubungkan ke Q ya. Apakah ini termasuk fungsi? Ya, ini masih termasuk fungsi. Karena 3 juga punya pasangan 1 di B, walaupun pasangannya 3 dan pasangannya 2 itu sama ya. Ini termasuk fungsi. Jelas ya? Jadi yang di B ini boleh sisa ya. Ini R kan tidak dipakai, tidak apa-apa kalau ada anggota B yang sisa atau tidak terpakai. Tapi misalkan di A ini ada angka 4 ya. Nah, seperti ini. Ada angka 4. Kalau posisinya seperti ini berarti bukan fungsi. Karena ada anggota A yang tidak mempunyai pasangan. Jadi 4-nya ini harus punya pasangan ya. Misalkan kalau 4-nya kita hubungkan ke R ya. Nah, ini disebut fungsi ya. Karena 4 juga mempunyai pasangan. Jadi setiap anggota A ini harus mempunyai pasangan, tidak boleh ada yang tersisa nih. Dan pasangannya harus 1. Nah, berarti kalau seperti ini fungsi bukan kalau seperti ini. Ya, bukan. Kenapa? Karena 4-nya bercabang ya. Karena 4-nya mempunyai 2 pasangan yaitu Q dan R ya. Berarti tidak boleh. Harus 1 pasangan saja. Sekarang saya kembalikan ya. Nah, seperti ini ya. Cukup jelas ya. Jadi setiap anggota A harus punya pasangan dan pasangannya harus 1. Walaupun pasangan itu boleh sama. Baik, kita lanjutkan ke indikator yang kedua. Menentukan besar sudut keliling jika diketahui pelurus sudut pusat lingkaran. Baik, ini misalkan ada sebuah lingkaran. Ini ada diameter ya. Diameter.
Nah, misalkan ini saya buat garis ya, buat garis yang sini, terus ke sini, kemudian ke sini. Nah, kemudian ini kita beri titik pusat ya, O ya, misalkan ya, anggap saja ini A, ini B, ini C ya, ini D. Nah, misalkan diketahui sudut COD ya, misalkan ini sudutnya adalah 80 derajat. Nah, 80 derajat. Nah, misalkan ditanya ya, berapakah sudut BAC? Nah, berapakah sudut BAC? Jika diketahui sudut COD 80 derajat. Nah, caranya bagaimana? Sekarang kita cari dulu pelurus dari sudut COD ya. Ini pelurusnya. Kalau sudut lurus itu kan 180 derajat ya. Kemudian kita kurangi dengan pelurusnya atau sudut yang satunya. Berarti di sini ketemu 100 derajat. Ya, 180 dikurangi 80 ya. Jadinya 100. Nah, sudut BOC ini kan termasuk sudut pusat ya, karena titik sudutnya ini berada di pusat lingkaran. Nah, sekarang yang ditanyakan sudut BAC. BAC ini kan sudut keliling menghadap busur yang sama ya, yaitu BC nih. Menghadap busur yang sama, busur BC. Kalau menghadap busur yang sama, maka sudut kelilingnya itu adalah setengah dari sudut pusatnya ya. Berarti 100 dibagi 2, maka ini ketemunya 50. Sangat sederhana sekali ya. Sangat sederhana sekali ya. Berarti pertama tadi 80, kita cari pelurusnya supaya jumlah 180, berarti sebelahnya harus 100. Kemudian sudut kelilingnya adalah setengah dari sudut pusat ya, 100 dibagi 2. Jadi ini sudut BAC sama dengan 50 derajat. Oke, kita lanjutkan nomor 3. Indikatornya adalah menentukan nilai atau jumlah skor dari suatu hasil ujian atau tes. Contoh, seorang peserta ujian menjawab 60 soal ya dengan benar. Nah, sekarang langsung saja kita tuliskan ya, benar ya. Yang jawab benar adalah 60 soal ya. Kita tulis dulu ini 60. Kemudian 31 soal tidak dijawab ya, tidak dijawab. Artinya kosong ya. Tidak dijawab itu kosong. Sebanyak 31 soal. Dan sisanya salah. Sisanya salah. Dijawab tapi salah. Nah, yang salah berapa kita tentukan dari jumlah soal seluruhnya ya. Jumlah soal seluruhnya 100 nih. Jumlah soal seluruhnya 100 ya. Sedangkan tadi yang sudah dijawab kan yang benar 60, yang tidak dijawab atau kosong 31 ya. Berarti sisanya adalah 9 ya, yang salah 9. 60 ditambah 31 baru 91. 100 dikurangi 91 berarti 9 ya. Nah, sekarang yang benar itu skornya adalah 4 ya. Berarti 60 dikali 4. Kemudian yang kedua adalah tidak dijawab ya. Tidak dijawab skornya 0. Berarti ini 31-nya kali 0 karena tidak dijawab tadi ya. Kemudian kalau salah skornya adalah min 1 ya. Min 1. Nah, sekarang kita kalikan dulu ya. Yang pertama, benar 60 kali 4 berarti 200 ya. 240.
kemudian 31 kali 0 berarti 0 ya, terus 9 kali min 1 min 9 ya, tinggal kita jumlahkan ya, sama juga dengan 240 dikurangi 9, maka hasilnya 1 ya, ini 3, ini 2 ya, berarti 231 skor yang didapatkan oleh siswa tersebut ya. Cukup mudah ya, berarti kita tuliskan dulu nanti ya yang benar ada berapa soal kali skornya, yang tidak dijawab atau kosong berapa soal kali skornya berapa, kemudian yang salah juga sama. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Indikatornya adalah menyelesaikan permasalahan perbandingan berbalik nilai. Contohnya adalah pembangunan sebuah jembatan direncanakan selesai dalam waktu 80 hari oleh 32 pekerja. Jika jumlah pekerja ditambah 8 orang, pembangunan jembatan akan selesai dalam waktu berapa hari? Mudah sekali, perhatikan caranya. Kita buat dua ruas ya, ruas kanan dan ruas kiri dibuat per semua nih, tengahnya sama dengan. Sekarang kita lihat ya, yang pertama ya, kalau waktunya 80 hari ya, kita boleh langsung tulis di sini ya, 80 hari itu selesai ya jika yang kerja 32 orang ya. Nah, kita tuliskan secara diagonal ini, satu di atas, satu di bawah. Ini tadi kan banyaknya hari ini ya. Kalau 80 hari, yang kerja 32 orang, dia akan selesai. Nah, sekarang ditanya, jika pekerjanya ditambah 8 orang ya, awalnya 32, kalau ditambah 8 berarti 40 ya. Nah, kita tuliskan di atasnya di sini. Di bagian orang ya, di atas. Nah, kemudian yang ditanyakan kan banyaknya hari, berarti ini secara diagonal di sini nih, X ya. Nah, jadi itu pasangannya itu secara nyilang ya, diagonal. Sekarang 80 dengan 40 kita coret, bagi 40 ini 1, 80 bagi 40 2. Berarti hasilnya adalah 1 kali X ya. 1 kali X, X sama dengan 2 kali 32, berarti hasilnya 64 ya. 64 hari ya. Oke, cukup mudah ya. Jadi kalau perbandingan berbalik nilai, kita tempatkan angkanya secara diagonal ya. 32 orang, selesainya 80 hari. Kita taruh satu di atas, satu di bawah, dan sebaliknya. Oke, kita lanjutkan soal yang berikutnya. Soal yang berikutnya adalah, atau indikatornya adalah, melakukan pemfaktoran dari persamaan kuadrat dengan A tidak sama dengan 1. A tidak sama dengan 1. Contohnya adalah, bentuk pemfaktoran dari 6x kuadrat ditambah 7x min 3 adalah, nah, kita tuliskan dulu ya, 6x kuadrat ditambah 7x dikurangi 3. Langkah yang pertama, kita kalikan dulu A dan C ya. Ini kan A ya, ini A ini. A-nya 6, C-nya 3. 6 kali min 3 itu hasilnya min 18 ya. Nah, sekarang kita cari faktor dari 18. Pertama kan 1 kali 18. Kemudian 2 kali 9. Kemudian 3 kali 6. Sudah habis ya. Nah, sekarang karena di sini hasilnya adalah negatif ya, min 18 nih, maka kita cari pasangan dua angka ini yang selisihnya itu 7.
dari nilai B-nya nih. Selisihnya 7, berarti yang bisa diambil selisihnya 7 adalah 2 dan 9 ya. Selisihnya kan 7. Kalau 3 dan 6 selisihnya 3. Kalau 1 dan 18 selisihnya 17 ya. Jadi kalau ini hasil atau C-nya negatif, ini dicari selisihnya yang sama dengan nilai B yang di tengah sini. Tapi kalau C-nya positif berarti dicari yang jumlahnya sama dengan yang di B ini. Nah, sekarang kita buat bentuk seperti ini ya. 6x ya. 6-nya itu dari A ya, dari soal ini. Kalau ini 5x water berarti ini 5x semua ya. 6x kurung tutup ya. Ini 6x juga. Kurung tutup lagi dipat per ya. Bawahnya juga 6. Jadi 6, 6, 6 ini dari A ini. Sesuai dari nilai A-nya yang di depan. Sekarang tadi ada 2 dan 9 ya. Supaya nilainya 7 ya, maka tandanya harus 2-nya min, 9-nya plus. Paham ya? Supaya hasilnya plus 7 kan berarti yang kecil harus min, yang besar harus plus supaya hasilnya plus ya. Seperti itu ya. Kemudian kita lihat kurung yang pertama, 6, ada angka 6 dan 2. Yang terkecilnya 2. Kalau bagi 6 kan 2-nya tidak bisa, terlalu kecil ya, maka kita bagi 2 saja ya. 6-nya kita pecah ya. Yang pertama bagi 2, terus yang belakang bagi 3. Jadi 6-nya kita buat 2 kali 3, 2 dan 3. Sesuaikan dengan angka yang di atasnya ini. Maka hasilnya adalah kurung pertama ini ya, 6x bagi 2 hasilnya 3x, 2 min 2 bagi 2 itu min 1. Kemudian kurung yang kedua, 6x bagi 3, 2x ya, 9 bagi 3 berarti 3. Nah, ini jawabannya ya, bentuk pemfaktorannya. Jadi 3x min 1 kali 2x plus 3. Ini yang di bawah pembagiannya jangan bingung ya, ini 6-nya dipecah jadi 2 kali 3 ya. 2-nya untuk membagi kurung yang pertama, 3-nya untuk membagi kurung yang kedua. Sesuaikan angkanya nanti, sesuaikan angkanya. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Ya, indikatornya adalah menentukan penyelesaian pertidaksamaan satu variabel. Contohnya adalah himpunan penyelesaian dari 2x ditambah 3 lebih besar sama dengan 3x min 8. X bilangan bulat. Nah, saya tuliskan dulu ya pertidaksamaannya. 2x plus 3 lebih besar sama dengan 3x min 8. Nah, perhatikan caranya, kita cari yang suku sejenis ya. Ini ada 2x, ini ada 3x. Ini berarti namanya suku sejenis, variabelnya sama. Yang kecil kita pindahkan ke angka yang besar saja ya. Berarti ini 3x-nya tetap di sini. Yang 2x-nya kita pindah ke sini ya. Jadi tandanya menjadi min ya, pengurangan. Nah, ini kan berarti tinggal 3 plus 3. Ini plusnya hilangkan karena tidak ada di suku di depannya 3. Kemudian 3 dan 8 kan ini sejenis karena sama-sama tidak ada variabelnya ya. Ini min 8-nya pindahkan jadi plus 8. Maka hasilnya menjadi, ini kan jadi 3 dikurangi 2 ya, menjadi 1x. 3 tambah 8, 11. Jadi nilai x-nya itu lebih kecil atau sama dengan 11. Ya, 11 lebih kecilnya berarti geser ke kiri ya. Ada 10, nanti ada 9 gitu ya.
ada 8, nah dan seterusnya ini, dan seterusnya. Jadi gesernya ke kiri, kalau X-nya lebih kecil ya, geser ke kiri. Kalau nanti X-nya lebih besar, berarti gesernya ke kanan, 11, 12, dan seterusnya. Ya, cukup jelas ya. Kita lanjutkan indikator yang berikutnya ya. Indikator yang berikutnya menentukan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan diagram Venn. Contohnya adalah suatu kelas terdiri atas 40 siswa. Berdasarkan angket minat belajar diperoleh 20 siswa gemar IPA, 15 siswa gemar matematika, sedangkan 10 siswa tidak gemar IPA maupun matematika. Banyak siswa yang hanya gemar matematika adalah, perhatikan di sini, jumlah siswanya adalah 40 ya. Kita tuliskan dulu ya, 40 totalnya nih. Nah, sekarang kita lihat siswa yang tidak suka IPA dan matematika. Ada 10 orang, berarti ini berada di luar ya, di luar kurvanya ya, di luar lingkaran nih. Jadi 10-nya nanti tidak kita hitung. Kalau 40 dikurangi 10 ya, kita kurangkan dulu ya, maka ini tinggal 30. Jadi 30 siswa nanti yang berada di dalam kurvanya nih ya, di dalam lingkarannya. Nah, sekarang kita perhatikan yang pertama adalah yang gemar IPA ya, ada 20 orang. Yang suka IPA itu ada 20 orang. Yang suka matematika ada 15 orang. Sekarang kita jumlahkan langsung ya, ini ya. Berarti 5, 3 ya, 35. 35 ya, padahal tadi di sini harusnya 30 ya. Berarti ini 30 kita kurangi 35 kita kurangi 30, hasilnya adalah 5. Nah, 5-nya ini kita isikan untuk irisannya di tengah sini. Nah, di sini ya. Jadi ini memang harus 30, karena tadi kita hitung langsung 35, kita kurangi 30, hasilnya 5, diletakkan di irisannya di tengah sini. Sekarang yang IPA adalah 20 orang yang minat IPA. Dikurangi 5 berarti 15 sisanya ya. Sekarang matematik itu yang suka 15. Dikurangi 5 berarti 10. Nah, sudah selesai. Maka jawabannya adalah siswa yang hanya gemar matematik saja adalah yang 10 ini. Ya. Kenapa? Tadi kan yang matematik ada 15, betul ada 15 ini. Tapi yang 5 orang ini kan ternyata suka IPA juga. Jadi yang hanya suka matematik itu yang berada di ruangan ini nih, yang merah ini. Jadi yang 5 ini suka IPA dan suka matematika nih. Kalau nanti ditanya yang suka IPA berarti jawabannya adalah 15. Kalau yang ditanya siswa yang suka IPA dan matematika 5. Ya, jelas ya. Jadi yang hanya suka matematik ada hanya 10 siswa. Oke, kita lanjutkan indikator yang berikutnya. Indikatornya adalah menentukan garis tinggi dari suatu kerucut. Nah, ini sudah saya gambarkan ya. Sebuah kerucut ya. Sebuah kerucut, maka kita disuruh menentukan garis tinggi. Garis tinggi itu adalah garis yang tegak lurus dengan alasnya ya. Perhatikan ada tanda tegak lurusnya. Kalau pada gambar ini adalah garis yang berwarna merah ya, atau AO. AO ini adalah garis tinggi ya. Kalau AC
dengan AB itu disebut dengan garis pelukis ya. Kalau BC itu disebut dengan diameter ya. Jadi jawabannya adalah yang berwarna merah ini, yang AO. Biasanya ada tanda siku-sikunya ya. Ciri-ciri garis tinggi itu ada tanda siku-sikunya, tegak lurus antara tinggi dan alasnya. Oke, lanjutkan ke soal berikutnya ya. Indikatornya adalah menentukan garis bagi dari suatu segitiga. Nah, ini sudah saya gambarkan ya. Contohnya adalah seperti ini. Ada segitiga ABC ya. Garis bagi itu adalah garis yang ditarik dari sebuah sudut, di mana garis itu akan membagi dua sudut itu menjadi sama besar ya. Perhatikan di sini ya. Nah, di sini ada sudut A dibagi menjadi dua ya, maka di sini dan sini nih harus tandanya sama, atau maksudnya adalah besarnya sama. Maka yang disebut garis tinggi itu adalah AD. Nanti di soal biasanya diberi tanda ya, kanan kirinya. Bisa bentuknya lingkaran kecil, bisa dengan tanda lain ya. Garis lengkung satu, ya pokoknya sama, harus sama ini kanan kirinya ya. Oke, mudah ya. Sekarang kita lanjutkan ke soal yang berikutnya, atau soal yang terakhir ya. Indikatornya adalah menentukan panjang salah satu sisi dari beberapa segitiga siku-siku yang sebangun. Nah, ini di sini diberikan. Ini ada dua segitiga ya sebenarnya ya, yaitu segitiga AED dan segitiga ABC, di mana dua segitiga itu sebangun. Ditanya adalah panjang BC berapa. Cara mengerjakannya adalah seperti ini ya. Pertama, kita lihat BC dulu ya, atau kita beri X saja biar lebih enak ya. X ya, X ini adalah sisi yang panjang ya, sisi yang panjang. Maka pasangannya adalah sisi yang pendek, ini yang sejajar nih, yang DE, berarti X per 5. Nah, sekarang kita lihat pada sisi yang di atas ya. Kalau tadi kan BC bagian dari segitiga ABC ya, maka di sini ada sisi AC, yang panjang ini AC. AC itu diperoleh dari 2 ditambah 3, berarti AC-nya ini 5 ya. Terus di sisi sebelah kanan 5. Sekarang yang pendek berarti AD. Tadi yang panjang kan AC nih, yang pendeknya itu berarti AD saja ini sampai sini. Berarti bagi 2. Paham ya? Tadi ini kan panjang per pendek ya. Sekarang untuk sisi yang di atas ini kan panjangnya AC, pendeknya AD, berarti 5/2. Tinggal dikalikan silang ya, berarti X sama dengan ya 5, ini 5 kali 5, 25 per 2. Maka hasilnya adalah 12,5 cm. Oke. Saya kira sudah cukup pembahasannya. Sangat sederhana ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya untuk mendapatkan video terbaru dari saya. Sekian, terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.